workshop soft skill secara daring pada pagi menjelang siang hari ini. Kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Wakil Rektor 3 UMS, beliau Bapak Taufik Kasturi PhD. Untuk itu waktu kami aturkan sepenuhnya. Monggo. Saya Pak Admin. Ji, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Bagus nih kayaknya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik. Alhamdulillah, selamat datang Mas Adi Darmawan, alumni psikologi UNS. Mas Adi ini angkatan kalau nggak salah 97 ya. Terus Ustadz J, betul Ustadz. Dan sudah lulus sudah 90 tahun yang lalu, dan beliau ini bergerak di bidang HRD, tepat sekali sebagai pembicara untuk pembekalan bagi para calon wisudawan ataupun wisudawan pada kali ini, bahwa kita semua mafhum sekarang di tengah pandemi corona, kita memiliki banyak problem, termasuk di antaranya adalah problem lowongan pekerjaan tentu saja. Kan di masa seperti saat ini yang kita dengar bukannya banyaknya lowongan pekerjaan, tetapi banyaknya orang di PHK. Sehingga ada ribuan dari tiap-tiap perusahaan yang di PHK. Tentu informasi ini membuat kita ada kekhawatiran, ada kecemasan. Kalau kita baru lulus, kenapa kok sudah ada informasi PHK besar-besaran? Nah, namun juga di beberapa instansi saya melihat masih ada instansi yang mendukung pekerjaan bagi para fresh graduate. Informasi ini menjadi optimisme bagi kita bahwa di balik musibah masih ada ruang. Di balik musibah selalu ada peluang. Nah, bagaimana nanti menyikapi di era pandemi seperti ini, membuat mengidentifikasi lowongan pekerjaan yang benar, membuat lamaran pekerjaan, dan mengambil wawancara, dan sebagainya, itu barangkali akan disampaikan oleh Mas Adi nanti. Maka saya ini sedang diskusi Fakultas Psikologi. Saya break sebentar. Saya nanti ikuti nanti sampai saya. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi manfaat yang besar-besarnya. Tolong bagi para peserta untuk secara hikmat mengikuti acara ini dan proaktif memberikan pertanyaan-pertanyaan agar acara ini bisa memberikan manfaat yang besar-besarnya. Terima kasih kepada Pak Yatmin dan teman-teman. Juga di sini saya lihat ada para kabar yang lain. Ada Pak Khalid, ada Pak Yadu Mahadri, ada Pak Suryadi, dan juga Bapak Ibu staf kemahasiswaan. Ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran dan kemudahan bagi kita untuk melewati masa-masa seperti ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Wakil Rektor 3, Pak Taufik Kasturi PhD, yang telah menekankan di acara workshop soft skill daring pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Allahumma amin. Acara selanjutnya ini inti acara workshop soft skill yang akan disampaikan oleh
Bapak Adi Darmawan, SPSI MMCBA, selaku konsultan dan praktisi IR dengan topik Ready to Work. Untuk Ini ada di sini. kepada beliau Bapak Adi Darmawan, waktu kami haturkan sepenuhnya, dan nanti di akhir acara ada sesi tanya jawab. Untuk itu waktu kami haturkan sepenuhnya. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagi nasta'in ala umri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati Mas Taufik Asturi, beliau adalah dosen saya, senior saya. Jazakumullah khairan. Semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah untuk senantiasa berdakwah dan menjadi bagian dari kecerdasan bangsa ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Biro Kemahasiswaan, yang sudah berkoordinasi dengan saya kurang lebih saat mestinya acara dilakukan di bulan April, namun baru hari ini kita bisa bertatap muka. Dan yang saya cintai, saya banggakan adik-adik mahasiswa, adik-adik wisudawan maupun adik-adik alumni yang ada di rumah masing-masing. Ucapkan selamat kepada kalian yang sudah wisuda kemarin. Welcome to jungle, selamat datang di hutan belantara. Selamat datang di dunia yang sesungguhnya. Dan saya pada siang hari ini akan menyampaikan mengenai workshop soft skill daring, lebih kepada teknisnya, lebih kepada aktual di lapangan, lebih kepada kerja di lapangan, bukan saya adalah orang yang memang bekerja di industri, yang bekerja di manufaktur. Jadi kami akan coba share apa yang menjadi rahasia kami dan apa yang menjadi yang terjadi saat ini di dalam dunia ketenaga kerjaan di Indonesia. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik yang saya cintai, saya akan memulai bahwa Mas Fajar bisa bantu member bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Baik, saya lanjutkan. Nama saya Muhammad Adi Darmawan, saya Logi 97, saya Salatiga. Saya tahun 2004 itu baru wisuda, namun tahun 2000 saya sudah tinggalkan Solo. Saat itu tinggalkan kampus, saya bekerja dulu di Jakarta International Expo, atau dulu dikenal namanya PRC, bukan Raya Jakarta. Setelah itu saya bekerja untuk Nike Indonesia, di Tangerang. Baru kembali ke UMS Fakultas Psikologi untuk wisuda. Hari Jumat saya menikah, hari Sabtu wisuda, minggunya resepsi pernikahan, dan kembali lagi ke Jakarta. Setelah dari Nike, sempat di Vietnam, di Nike Vietnam, di Nike India, terus kembali lagi ke Indonesia di 3 Serangkai Solo, perusahaan publishing dan printing. Setelah 7 tahun di 3 Serangkai, saya kembali ke Shoes Manufaktur, perusahaan sepatu Converse Indonesia, ada di kebetulan dari Salatiga.
Saya orang pertama di situ, mulai dari pembebasan tanah, pembangunan perusahaan, sampai rekrutmen karyawan dengan total 2.000 karyawan. Production manager di perusahaan food packaging manufacturing tersebut. Baik, adik-adikku yang saya banggakan, saya akan membuka materi ini lebih dahulu. Apa yang terjadi hari ini? Yang pertama, adik-adik harus tahu 15 adalah tahun di mana masyarakat ekonomi ASEAN itu digaungkan. 2015 adalah kesepakatan setelah 10 tahun sebelumnya 10 negara ASEAN bekerja sama dan memutuskan tahun 2015 adalah tahun dimulainya masyarakat ekonomi ASEAN. Saat itu ada ratusan mahasiswa yang ada di Jogja dari seluruh ASEAN. Mereka belajar bahasa Indonesia di Jogja, dan begitu 2015 digaungkan, itu mereka langsung belajar bahasa Indonesia. 16 studentnya mereka mengisi di pos-pos perusahaan yang ada di Jakarta. Ini resiko yang kita hadapi saat ini. Persaingan itu bukan hanya teman-teman lulusan Fakultas Ekonomi se-Indonesia. Kalau kalian dari FKIP bukan dari lulusan FKIP se-Indonesia, kalau kalian psikologi bukan lulusan psikologi se-Indonesia, ditambah adalah mahasiswa-mahasiswa lulusan yang sama dengan kalian dari seluruh negara ASEAN. Ini sudah sebuah komitmen. Lantas terjadi yang namanya xenofobia, ketakutan berlebihan pada tenaga kerja asing, namanya xenofobia. Padahal kalau kita tahu, karena kita tuan rumah, minimal ada sesuatu kelebihan kita yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh calon tenaga kerja dari negara-negara tetangga. Nah, nanti kita akan bahas apa kelebihan kita dibanding dengan pencari kerja dari negara-negara tetangga. Selanjutnya, kita juga dipusingkan dengan istilah project. Ketika banyaknya negara-negara yang berinvestasi di Indonesia, yang sekarang ini terjadi, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Tangerang, bukan hanya di Bekasi, tetapi ada di Jakarta, ada di Solo, ada di Sukoharjo, ada di Klaten, ada di Sragen, ada di Wonogiri, ada di Boyolali, ada di Salatiga. Banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional bahkan yang sudah menutup hanya di Jakarta. Mereka beralih ke kota kita. Tentu teman-teman tahu alasannya yang ketemu jelas UMK, upah minimum kota atau upah minimum regional, yang di Jakarta sudah sangat tinggi, sehingga mereka memilih untuk berinvestasi di daerah. Coba bayangkan, kalau sekarang UMK di Jakarta ada 4, sekian, mendekati 5 juta, anak lulusan SMK belum bisa apa-apa, sudah digaji 4,6 juta. Kalau jumlahnya karena sudah turun itu, puluhan miliar juga untuk membayar gaji karyawan. Yang pertama itu tentu masalah UMK atau UMR. Yang kedua, semuanya banyaknya investasi ke daerah kita itu adanya Solo, Semarang, tol. Dengan adanya tol Solo Semarang, dari dan ke pelabuhan itu perusahaan beli barang dari negara tetangga, dari Eropa, dari Amerika datang ke pelabuhan, dieksekusi lagi juga tanpa kita mengenai
grading system. Harus menunggu, harus patuh. Sekarang di Jawa Tengah, barang datang cepat bisa diambil, dan ketika itu diolah menjadi sebuah barang jadi, jual lagi, diekspor lebih cepat karena dengan adanya tol global. Itu alasan investor mau datang ke Jawa Tengah. Yang ketiga alasannya adalah di Jawa Tengah itu lebih kondusif dibanding dengan yang ada di Jakarta ataupun di Tangerang ataupun di Bekasi. Nah, tiga alasan inti ini lantas membuat banyaknya investasi ada di kota kita. Di kota kita. Kalau zaman saya tahun 90-an, lulusan tahun 92, 93, 94, 97, itu ketika lulus kuliah yang kita lakukan adalah kita ke Jakarta. Karena di sana ada persaingan. Di sana ada banyak pilihan. Setelah 5-10 tahun di Jakarta, kita pulang ke daerah kita, masuk ke perusahaan di sekitar daerah kita sudah mempunyai diferensial kompetensi pengalaman yang luar biasa, sehingga kita bisa menawar harga. Ya, namun hari ini adik-adikku semuanya, hari ini di kota kalian sendiri, di daerah kalian sendiri, banyak perusahaan-perusahaan nasional juga, perusahaan asing juga yang ada di dekat kamu. Artinya apa? Ini sebuah pilihan. Apakah kalian akan menjadi penonton di negeri sendiri, atau kalian mau menjadi pemain dan pemenang di negeri sendiri? Sekali lagi saya ulangi, ini sebuah pilihan. Apakah kalian mau menjadi penonton di negeri sendiri? Kalian keluar rumah, kalian pulang berangkat kerja, pulang kerja. Dan Anda tidak ada, atau Anda di kota Anda itu, dan Anda akan berjuang di situ, Anda akan mengaktualisasikan di Anda di situ, dan Anda akan menang di kota Anda sendiri. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Terkait dengan soft skill apa yang perlu disiapkan, kita bisa menantang kandidat-kandidat kita, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selanjutnya, tadi saya sampaikan di awal ada namanya Tunki Project. Itu sempat jadi viral, setiap kampanye itu kan ada istilah Tunki Project. Tunki Project itu kan setiap perusahaan asing yang akan berinvestasi di sebuah kota, di sebuah negara, itu menjadi wajar ketika dia menggunakan jasa dari warga negara asing dari satu negara dengan dia diajak ke Indonesia untuk membuat sebuah manufaktur yang ada di Indonesia. Lantas tim ahlinya diambilkan dari negaranya dia, ini kan wajar. Dan itu sebenarnya perbandingannya tidak banyak, itu perbandingannya sangat sedikit karena Undang-Undang 13 kita mengatur dari setiap satu tenaga kerja asing harus didampingi 10 tenaga kerja lokal. Maka sebenarnya tidak ada alasan kita takut atau xenofobia terhadap tenaga kerja asing ataupun mencari alasan tidak ada dorongan terjadinya Tunki Project yang tadi saya sampaikan itu tidak pas. Maka sekali lagi saya bertanya kepada adik-adik semua, apakah kalian mau menjadi pemain di negeri ini atau kalian akan menjadi penonton di negeri ini? Baik adik-adikku semuanya, kita ini sedang namanya mendapat aman. Ketika kalian sudah tinggal, amanah yang sebentar lagi kalian pegang adalah amanah sebagai karyawan. Anda akan mendapatkan amanah sebagai orang yang layak dibayar, orang yang gaji tinggi, orang yang layak dipilih di antara beberapa pilihan yang lain, dan maka Anda mendapatkan amanah. Dan itulah ketika itulah Anda sedang mendapatkan amanah.
Nah, seperti yang adik-adik ketahui, ya, sudah sangat familiar buat kita. Ketika kita mensyukuri nikmat itu, maka Allah akan tambah nikmatnya. Namun ketika kita tidak mensyukuri nikmat, maka itu ada kecelakaan buat kita. Nah, adik-adikku semuanya, kalian sudah lulus dari universitas yang kita cintai ini. Anda sudah menyelesaikan amanah yang orang tua dan untuk menyiapkan diri kalian ready to work, siap untuk bersaing, siap untuk berebut, siap untuk memenangkan persaingan dunia kerja. Welcome the jungle. Selamat datang di hutan gelap. Adik-adikku yang saya cintai, World Economic Forum itu merumuskan ada 10 soft kompetensi, 10 soft skill yang wajib dimiliki di era milenial, yang wajib dimiliki kan pada tantangan yang sudah tahu 4.0, di mana automatisasi mesin itu lebih berperan penting dibanding manusia. Fungsi manusia bisa digantikan oleh mesin robot. Ya. Ini 4.0 ini itu menuntut kita bukan hanya bisa bermain HP, bermain media sosial lantas kalian membuat statement bahwa saya adalah generasi milenial. Bukan seperti itu. Tapi ketika Anda dengan cepat bisa mengikuti perubahan zaman, perubahan era yang terjadi. Dalam istilah peperangan itu ada istilah namanya UNCA. FUCA, ya namanya FUCA. FUCA itu adalah sebuah gambaran, ya sebuah gambaran ketika kita akan memasuki sebuah hutan belantara. Sedangkan kita tidak tahu itu jalannya seperti apa, medannya seperti apa, cuacanya seperti apa, kita nggak tahu. Atau kita mau nyebrang sungai, tetapi kita tidak tahu kedalaman sungai. Kita tidak tahu apa yang ada, hewan yang ada di dalam sungai itu. Berapa panjang sungai, kita nggak tahu. Nah, namanya FUCA. Istilahnya FUCA, dalam istilah peperangan itu FUCA. Maka beberapa ahli HRD mengemukakan itu sebagai FUCA. FUCA singkatan dari volatility, perubahan yang sangat tepat. Adik-adik harus tahu bahwa revolusi industri 3.0 itu baru saja selesai. Ya, malah justru 2.0 juga belum lama ini. Dari perubahan mesin uap menjadi mesin bertenaga bahan bakar, perpindahan dari semua sistem menjadi komputerisasi baru kemarin ya kayaknya. Kalian SD kan SMP baru mulai itu kayaknya. Dan hari ini kalian sudah dihadapkan dengan yang namanya 4.0. Sangat cepat perubahannya. Dan ketika perubahan sangat cepat, kita tidak tahu hari ini kalian punya skill apa. Apakah skill yang kita punya hari ini laku? Kita tidak bisa berbicara hari ini kalian masih punya skill ini. Oh enggak, bukan itu yang akan kita sampaikan. Tapi pemahaman kalian terhadap perubahan ini yang begitu cepat, zaman yang begitu cepat ini, dan kalian harus menjadi bagian dari perubahan itu. Yang kedua adalah ketidakpastian. Zaman ini ketidakpastian. Teman-teman tahu 10 tahun yang lalu perusahaan apa yang paling hebat untuk kita lamar? Perusahaan apa yang paling hebat untuk kita
menjadi bagiannya adalah perusahaan pertambangan, khususnya batu bara. Namun 10 tahun yang lalu ketika Presiden Joko Widodo membuat sebuah regulasi tidak boleh menjual hasil tambang, hasil batu bara ini mentah. Saat itu langsung drop. Banyak pengangguran. Banyak orang di PHK. Ribuan karyawan yang terdampak dari penutupan tambang-tambang tersebut. Masalah yang sangat kompleks dan ambiguity, membingungkan. Dan tadi disampaikan oleh Mas Taufik Kasturi bahwa corona ini akan membawa dampak yang positif buat kita kalau kita mau mempelajari. Corona ini akan membawa dampak yang sangat luar biasa buat kita sebagai pribadi-pribadi pembelajar. Maka kita akan memulai hari ini bahwa kalian adalah kandidat-kandidat yang setelah terjadinya pandemi ini kalian adalah orang-orang sukses yang sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Baik, adik-adikku semuanya, bicara apa yang perlu disiapkan ketika kalian memasuki dunia pekerjaan adalah yang pertama adalah kita bicara terkait dengan yang namanya kompetensi. Teman-teman semuanya tahu kompetensi adalah prasyarat. Kompetensi adalah sebuah prasyarat yang wajib dimiliki oleh tenaga kerja untuk menduduki sebuah jabatan dalam organisasi. Kompetensi. Kita tahu kompetensi dibagi menjadi 3, ada skill, ada pengetahuan, ada attitude. Baik, bicara skill. Bicara skill ada tidak bicara tua muda. Bicara skill tidak bicara kamu dari mana. Bicara skill tidak bicara kamu anaknya siapa. Bicara skill kamu tidak bicara kamu sekolah di mana. Juga bicara skill tidak bicara uangmu berapa. Namun bicara skill ada sesuatu yang kamu sukai, kamu ulang-ulang hingga kamu menjadi ahli, namanya skill. Saya ulangi, skill ada tidak bicara terkait dengan siapa kamu, tetapi sesuatu yang kamu sukai, kamu coba berulang-ulang hingga kamu menjadi ahli, namanya skill. Ada sebuah cerita, raja ini dia ahli memanah. Lantas dia mengundang semua rakyatnya dalam sebuah alun-alun. Burung diterbangkan, dia panah kena, mati burung, jatuh. Tepuk tangan semua rakyatnya. Lantas balon diterbangkan, ditembak, kena, tepuk tangan lagi. Bahkan terakhir kupu-kupu diterbangkan, dia tembak, kena, semua tepuk tangan. Namun ada satu orang yang tidak tepuk tangan sebanyak penonton itu di alun-alun. Lantas dia tanya, ditanya oleh sang raja, kenapa kamu tidak tepuk tangan? Ya karena setiap hari yang kamu lakukan adalah memanah, maka kamu menjadi ahli pemanah. Saya penjual minyak, saya juga punya keahlian yang tidak kamu miliki, duhai raja. Akhirnya diambillah botol kecil, ditaruh di bawah. Sang pemuda itu naik ke atas pohon, dia jatuhkan minyak itu dan tepat masuk ke dalam lubang botol itu. Dari situ sang raja paham bahwa skill itu setiap orang berbeda-beda. Skill itu ya apa yang kalian sukai,
apa yang kalian lakukan tiap hari dan apa yang kalian berulang-ulangi hingga kalian menjadi ahli, itulah yang dinamakan skill, keahlian. Yang kedua dari kompetensi ini ya, Mas, udah masuk Mas? Belum. Siapa ya? Oke. Baik. Baik, yang kedua dari kompetensi adalah pengetahuan. Tidak ada yang lain, bicara pengetahuan adalah seberapa minat baca kalian. Maka saya pikir baca. Saya pernah punya atasan yang sangat perfeksionis. Gua ampang sekali dia marah. Tapi hari ini saya bersyukur dan berterima kasih kepada beliau karena kebijakan beliau membuat kebiasaan itu sampai hari ini. Jadi setiap bulan gajian saya diwajibkan beli 1 buku dan dipresentasikan di depan dia, di depan manajer saya. Terus sampai sekarang saya akhirnya terbiasa, bahkan bukan hanya 1-2 buku, bahkan beberapa buku, dan itu nggak kebaca akhirnya gitu. Tapi saya presentasikan. Jadi mau nggak mau teman-teman semuanya baca buku, ya, baca buku, pahami, kritisi, dan ajak teman untuk mendiskusikannya. Yang ketiga, bicara attitude adalah bicara tentang apa yang kalian pernah dapatkan dari orang tua kalian. Sikap perilaku apa yang orang tua ajarkan, contohkan kepada kalian waktu masih kecil. Bicara attitude adalah siapa lingkunganmu, siapa teman terdekatmu, yang sampai saat ini ketika kamu menjadi tahu, ketika kamu berjalan di depan orang tua, kamu menunduk. Ketika bertemu dengan banyak orang, kamu tersenyum. Ketika kamu dikasih amanah, kamu mampu menyelesaikannya, memegang teguh amanah itu dan menyelesaikannya. Maka bicara attitude adalah bicara perilaku sikap yang pernah diajarkan di bangku sekolah, yang pernah diajarkan oleh orang tua kalian, yang pernah dipraktekkan dari budaya lokal kalian, itu namanya adalah attitude. Bicara attitude adalah bicara apa yang kalian telah lakukan ketika berhadapan dengan orang tua. Bicara attitude adalah bicara ketika bagaimana kalian kuat ketika dalam tekanan. Bicara attitude adalah bicara bagaimana kalian ketika ada masalah nggak gampang putus asa, nggak gampang balik kanan, tetap menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah. Itu bicara attitude. Baik, nanti bisa ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Saya lanjut dulu. Adik-adikku semuanya, bicara kompetensi adalah bicara gunung es yang ada di tengah lautan, ya, yang terlihat di permukaan laut itu namanya hard kompetensi, hard skill. Padahal kita tahu bahwa gunung itu semakin ke bawah semakin besar. Berarti yang di bawah lautan, yang di bawah permukaan air jauh lebih besar. Itulah soft skill. Itulah yang dinamakan dengan soft kompetensi. Maka bicara kompetensi adalah, soft kompetensi adalah apa yang ada dalam diri kamu yang mungkin saja besar, namun kamu belum bisa menyadari, belum bisa menggali itu, sehingga kamu nggak tahu bahwa kamu adalah pribadi yang besar, bahwa kamu adalah pribadi yang sanggup menjadi pemenang, bahwa kamu adalah pribadi yang mampu bersaing. Baik, saya lanjutkan. Yang tadi kelihatan adalah hard kompetensi, hard skill. Yang tadi gak kelihatan adalah soft skill atau soft kompetensi. Namun adik-adik harus tahu bahwa rumus kompetensi adalah semakin
banyak kompetensi, semakin sedikit saingan. Kebalikannya adalah semakin tinggi, semakin sedikit saing, semakin sedikit kompetensi, semakin banyak kompetitor. Saya ulangi, rumus kompetensi adalah semakin tinggi kompetensi kamu, semakin sedikit saingan kamu, dan semakin rendah kompetensi kamu, semakin banyak saingan kamu. Itu rumus kompetensi. Lantas bagaimana, Pak? Maka semua orang hari ini, ya, semua pencari kerja hari ini, semua calon pengusaha hari ini, semua lulusan sarjana S1 hari ini dituntut memiliki yang namanya diferensial kompetensi. Kompetensi yang membedakan kalian dengan lulusan yang lain. Contoh, lulusan akuntansi yang mahir berbahasa Inggris. Berarti kalian lulusan akuntansi punya diferensial kompetensi pembeda, yaitu bahasa Inggris. Lulusan psikologi yang bisa membuat sistem komputer. Berarti dia punya kelebihan kompetensi dibanding lulusan psikologi yang lain. Lulusan psikologi yang lain nggak bisa membuat sebuah sistem dalam komputer, dia bisa. Nah, inilah yang dinamakan dengan diferensial kompetensi. Kompetensi yang membedakan kalian dengan lulusan yang lain. Saya pikir inilah yang dibutuhkan oleh dunia industri, yang dibutuhkan oleh dunia bisnis hari ini adalah, yang pertama adalah kalian memiliki yang namanya diferensial kompetensi. Bahasa simpelnya gini, Anda, cewek, wanita, dilamar oleh 10 pria. Semuanya menggunakan mobil yang sama. Tapi ada satu pria yang menggunakan satu mobil itu, ada bingkisan buat ibu kamu, ada bingkisan buat bapak kamu, ada bingkisan gula-gula untuk adik kamu. Lantas siapa yang akan kamu pilih? Tentu satu orang itu yang juga memperhatikan ibu kamu, memperhatikan ayah kamu, dan mencintai adik kamu. Nah, satu laki-laki yang demikian dinamakan diferensial kompetensi. Demikian juga saya selaku HRD, saya sebagai orang yang bergerak di bidang rekrutmen, saya akan pilih orang yang datang kepada saya yang membawa bunga. Semua datang sendiri, semua datang nggak pakai apa-apa, tapi ada satu yang orang datang membawa bunga yang harum, dan bunga itu diberikan kepada saya. Orang yang membawa bunga itu namanya yang memiliki diferensial kompetensi. Kompetensi yang membedakan kalian dengan lulusan yang lain. Maka ketika kalian memiliki diferensial kompetensi, rumus kompetensi itu berlaku bahwa rumus itu berlaku bahwa, oke, kembali lagi. Rumus itu berlaku bahwa semakin tinggi kompetensi kamu, tentu semakin sedikit saingan. Oke, maaf, bentar. Kita kembali ke slide. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan. Adik-adikku yang saya cintai, saya banggakan. Setelah kita memiliki diferensial kompetensi, apa yang mesti kita lakukan? Yang kedua, adik-adikku semuanya, hari ini di mana semua orang memiliki gadget, hari ini ketika semua orang memiliki HP, hari ini ketika semua jempol bisa memainkan HP, hari ini bicara tentang persepsi. Hal yang penting untuk berebut menjadi kandidat terbaik dalam mencari pekerjaan atau menjadi pengusaha hari ini adalah bicara bagaimana kalian memahami yang apa yang namanya kompetensi, persepsi. Ya,
Kita tahu adik-adik, persepsi itu sudut pandang, cara pandang kita. Sorry, saya kembali. Iya. Baik. Sebagai gambarannya adalah persepsi. Ketika banyak kawanan sapi di tepi danau, mereka berdebat. Buaya. Bukan, itu kayu. Enggak, itu buaya. Itu kayu. Itu buaya. Jangan begitu, coba kalian lompat-lompat itu. Nah, sudah tahu temannya dimakan buaya, teman sebelahnya masih mengatakan itu kayu. Buaya. Kayu. Jadi nggak selesai. Sesuatu yang debat menyita waktu. Dan hari ini banyak sekali orang-orang gagal mendapatkan kegangan. Persepsinya salah, cara pandangnya salah, sudut pandangnya salah. Contoh terjadi ada hari ini adalah neng kono bosnya galak. Ojo kerja neng kono. Di sana itu biaya hidup mahal, jangan kerja di sana. Halo, ketika perusahaan berada di dalam kota yang biaya hidupnya mahal, tentu OMK-nya juga lebih tinggi dong, gajinya lebih tinggi dong. Ya enggak mungkin kalau kita kerja di Jakarta hari ini kita dibayar 3 juta, enggak mungkin orang UMK, orang SMK saja dibayar 4 juta, 4,6 juta, tentu kita bisa 5 juta. Nah, maka tugas kita sebagai pribadi-pribadi yang hebat, pribadi pembelajar, kita mempunyai kewajiban setiap informasi yang kita terima, kita wajib yang namanya tabayun, mengklarifikasi masalah, mengklarifikasi informasi. Kepada siapa? Kepada orang tua kita, kepada kakak-kakak kita, kepada bapak ibu guru kita, bapak dosen kita, senior-senior kita, kakak-kakak tingkat kita. Dari Google, coba ulangi lagi, cari informasi itu apakah benar. Maka persepsi saya tempatkan sebagai poin yang kedua. Untuk kita bisa merebut dengan persaingan di dalam pasar bebas seperti ini. Contoh, adik-adik semuanya. Yang ini, gapura ini disanggah oleh berapa tiang? 2 atau 3? Tentu ada yang menjawab 2, ada yang menjawab 3. 2 ketika tiangnya kotak, 3 ketika kalian melihatnya tiangnya bulat. Ya. Maka rumus persepsi yang pertama adalah tidak ada persepsi yang paling benar. Tidak ada persepsi yang semuanya salah, enggak ada. Bisa salah, bisa benar. Maka ketika kalian menerima semua informasi yang datang kepada kalian, posisikan kalian bertanya bahwa itu bisa benar, itu bisa salah. Rumus yang pertama. Rumus yang kedua adalah berpikir simpel. Anak kecil kena ranjau di tengah pohon, ada lilin di bawahnya ada lion, ada singa. Sewaktu-waktu lilin ini bisa membakar tali itu dan anak itu jatuh dan dimakan singa. Berpikir simpel, ketika melihat sebuah masalah, itu adalah rumus yang kedua, teori tentang persepsi. Maka si anak itu cukup menyanyikan lagu Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday. Lantas singa ini meniup lilin itu dan anak itu tidak jadi jatuh karena talinya tidak jadi terbakar oleh lilin. Rumus yang kedua dari persepsi adalah berpikir simpel. Katakan, wahai masalah, Tuhanku Maha Besar. Katakan, hai problem, hai masalah, Tuhanku Maha Gagah. Itu akan memindset diri kalian menghadapi hari ini dengan lebih percaya diri, dengan lebih matang.
lebih fight ya ketika paginya kita katakan bahwa Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kaya, dan kamu tidak memberikan satu ruang pun untuk masalah menguasai kamu. Itu rumus yang kedua. Rumus yang ketiga persepsi adalah berpikir secara global, tidak kolot, tidak berpikir ala-ala budayamu, chauvinisme, ya, kedaerahan yang kental, chauvinisme. Kadang kita juga memposisikan hati kita, jiwa kita kepada perasaan orang lain, berempati. Seorang anak kecil yang dimakan oleh bebek raksasa, gambar ini. Apakah kalian bisa menceritakan gambar ini dari sisi yang lain? Ternyata cukup dibalik gambar itu menjadi sebuah cerita yang berbeda, seorang nelayan yang akan merapat ke sebuah pulau yang ada 2 pohon warna merah dihadang oleh ikan raksasa. Kadang-kala masalah itu selesai ketika kalian menempatkan hati kalian pada hatinya orang lain, hati orang lain pada hatimu. Kadang-kala problema itu selesai ketika kalian lebih berempati kepada orang lain. Ya, ini sedikit gambaran tentang persepsi. Maka rumus yang kedua untuk kita bersaing adalah memiliki persepsi yang positif. Istilahnya adalah positive thinking. Ya. Yang ketiga, adik-adik semuanya, rumus yang ketiga adalah yang wajib dimiliki oleh kita adalah matching mirroring. Kalau kalian seorang salesperson, ketika kalian mau menjual sebuah produk di mana produk itu harus laku, kalian mati-matian menawarkan produk itu, kalian mati-matian men-follow up produk itu kepada calon customer kalian, bayangkan, ya. Tetapi ketika kalian memperjuangkan diri kalian sendiri, bahwa kalian adalah pribadi yang akan dijual kepada orang lain, pribadi yang akan dijual kepada perusahaan, kalian tidak mati-matian. Kalian tidak membranding diri kalian, ya, kalian tidak membranding diri kalian. Maka salah satu yang kita lakukan nomor 3 selain kompetensi, yang kedua adalah persepsi, yang ketiga adalah matching mirroring. Samakan dulu iramanya, samakan dulu sinyalnya kamu dengan orang-orang sukses. Ini bisa dipakai ketika kamu akan mencari kerja atau ketika kamu sudah dalam pekerjaan itu. Kita lihat di era presiden, semua lengannya dilipat, semua menterinya juga ikut dilipat. Pakai milenial pakaiannya. Nah, ini matching mirroring. Tapi matching mirroring tidak hanya bicara terkait dengan pakaian yang kamu pakai, lifestyle-nya, pengetahuannya, isunya juga harus kalian kuasai. Yang keempat adalah yang perlu kalian harus hati-hati dan kuasai adalah bijak bermedia sosial. Adik-adikku semuanya, kita mengenal ada istilah zero moment of truth. Ketika kita tertidur, kita tidak sadari bahwa apa yang barusan kita upload, apa yang barusan kita tulis, itu dibaca oleh jutaan orang di seluruh dunia. Maka hati-hati ketika kita bermedia sosial. Kalau kita tidak bisa berhati-hati, mending diam. Lantas banyak teman-teman mahasiswa bertanya kepada saya, Pak, berarti kita jaim, Pak, ketika kita bermedia sosial? Iya, saya sampaikan. Iya, karena apa? Satu-satunya media yang untuk menjual diri kamu adalah akunmu, media sosialmu. Bayangkan, Anda harus tahu, satu langkah kandidat karyawan selesai interview dengan HRD, saat itu pula ketika satu langkah kalian meninggalkan ruang interview, saat itu pula kami pegang gadget saya, kami cari nama kamu di Facebook, saya cari nama kamu di Instagram, saya cari nama kamu di Twitter. Kalau dari Instagram dan media sosial kamu itu, kamu tidak menunjukkan sebuah pribadi yang baik, otomatis kami akan mengatakan, you underqualified. Kamu tidak pantas menjadi bagian dari perusahaan saya.
Saya pernah beberapa kali saya melihat namanya itu, nyari namanya aja susah itu. Namanya Siti Yulaikah. Sama sampai 10 menit saya cari. Ternyata diganti namanya. Siti Julieka. Ingin dicinta selalu sampai mati Ternyata ada yang demikian. Dengan nama yang diberikan orang tua saja nggak bangga gitu. Nggak bangga. Sehingga ketika saya mau mencari dia, susah. Dan ternyata benar. Yang terjadi adalah apa yang dia posting sesuatu yang hal-hal yang nggak penting. Dia seperti membacakan situasi cuaca. Apa istilahnya, pembawa acara laporan cuaca. Cuman hujan dia tulis hujan. Dia rumah sendiri dia tulis home alone. Di kos sendiri dia bilang jemput aku dong gitu. Status kayak gitu itu nggak penting ya. Saya pikir dia lebay. Lebay ini ada kaitannya sangat besar dengan bijak dalam bermedia sosial. Adik-adikku semuanya, saya ulangi ya, satu langkah ketika kalian meninggalkan ruang interview, saat itu juga kami ambil HP kami untuk mencari siapa diri kalian. Maka hati-hati dalam bermedia sosial. Apalagi ini hari ini kita tahu bahwa ada undang-undang ITE ya, di mana mengatur orang itu dibatasi dalam bermedia sosial. Dalam artian ide-idenya dibatasi dan itu bisa menjadi pidana ketika itu merugikan orang lain. Maka bijak bermedia itu salah satu soft kompetensi yang wajib kalian miliki ketika kalian mau berperang dalam dunia industri atau dunia persaingan bebas. Bicara tentang media sosial ini teman-teman semuanya, saya ingat ketika bulan Februari kemarin yang sempat viral ya, itu kalau ada Valentine Day, itu anak-anak SMK, ya SMK misalnya bicara SMK, bukan bicara kalian, tentu kalau kalian enggak lah ya, S1 tentu enggak mungkin ya. Ketika kalian mendapatkan surprise dari teman laki-laki kalian tentang merayakan Valentine misalnya ya, walaupun saya tidak merayakan, saya sering mendapatkan kasus seperti itu dikasih coklat berbentuk hati. Coklat berbentuk hati itu digunakan untuk selfie itu sampai seminggu. Thank you babe, thank you Cin, statusnya begitu. Fotonya sambil coklatnya dicium sambil thank you babe, thank you Cin gitu. Gampang banget gitu panggil thank you Pi, thank you Mi gitu kan. Nah, hal kayak gitu kalau saya orang yang belajar tentang behavior, belajar tentang perilaku, ya tentu saya nggak akan pilih kandidat seperti itu untuk menjadi bagian dalam perusahaan saya. Ya, maka biasakan membaca itu juga isinya bukan sekedar membaca itu adalah judulnya. Belum baca isinya, baru baca judulnya, main share, ikut share. Bayangkan kalau itu sebuah dosa, berapa kali dosa yang kamu sebarkan itu seperti itu. Baik, adik-adikku, materi yang keempat tadi adalah bijak dalam bermedia sosial. Kita kembali ke slide. Selanjutnya adalah Oke, adik-adikku semua, yang kelima adalah mari dinamakan dengan manajemen diri ya. Mas ini kembali, sabar. Oke, udah. Oke, yang kelima adalah syarat yang kelima adalah manajemen diri. Bicara manajemen diri adalah bicara tentang apa yang kita punya, ya,
apa yang kita bisa hari ini gitu. Ini penting. Untuk menyingkat waktu, saya kasih tipnya langsung saja, dasar teknis aja, bahwa untuk manajemen diri yang paling baik, coba latihlah membuat yang namanya individual scorecard. Ya, saya ulangi, individual scorecard. Individual scorecard ini adalah cara kita untuk melatih menyelesaikan masalah-masalah kecil yang kita hadapi. Ya, karena nanti yang keenam setelah individual management ini, yang keenam adalah problem solver, ya, pemecah masalah. Ini nanti juga butuh. Tapi sebelum itu kita bicara dulu terkait dengan manajemen diri kamu. Maka biasakan membuat yang namanya individual scorecard. Apa itu individual scorecard? Individual scorecard ada ketika kamu menulis masalahmu. Ingat, kamu menghadapi sebuah masalah, tulis, kamu map. Masalah kamu ada penyebabnya apa? Catat, semua tulis. Oke, setelah semua tulis masalahmu dan penyebabnya, kamu buat targetnya. Kapan masalah itu selesai? Yang ketiga adalah solusinya. Ya, biasakan membuat mapping demikian. Ketika menghadapi masalah, mapping, petakan masalahnya, tulis masalahnya, tulis targetnya, dan tulis solusinya. Ingat, rumusnya ada 5. Disingkat SMART. Spesifik. Masalah itu yang spesifik. Pilih masalahmu yang paling urgent apa. Pilih lagi hingga menjadi kuncinya apa. Kunci masalahnya apa. Penyebabnya apa? Cari dulu. Penyebabnya 10, Pak. Cari. Dalam bahasa manajemen mengenal yang namanya 7 Samurai. 7 Samurai. Ini diambil dari buku Kaizen Toyota, continuous improvement-nya PT Toyota. Itu mengenal istilah 7 Samurai, 7 Samurai. Maka ringkaslah berbagai penyebab masalahmu itu menjadi 7 saja, maksimal 7. Lebih kecil lebih baik. Setelah kamu tulis masalahmu, kamu rangkum masalahmu, kamu spesifik. Yang kedua, measurable. Buat rencana itu yang terukur. Target yang terukur, maka buat menjadi angka. Untuk bisa diukur, wujudnya kan angka. Maka sampaikan masalahmu itu selesai dalam 1 minggu, 3 hari. Tulis saja 3 hari, 1 minggu. Ya. Yang ketiga ada achievable, yang terjangkau, yang bisa kamu lakukan hari itu, yang bisa kamu lakukan dalam waktu dekat, achievable. Yang keempat, reliable, yang nyata-nyata aja yang kamu bicarakan. Yang ketiga adalah timeable, kapan selesainya, kapan eksekusinya. Ya, biasakan membuat rencana kerja demikian. Ini penting. Ini salah satu soft kompetensi yang dirumuskan oleh World Economy Forum Internasional, ya. Jadi Forum Ekonomi Internasional merumuskan salah satunya adalah itu. Ketika kalian biasa membuat yang namanya individual scorecard, manajemen diri yang baik. Yang ke-6 adalah, teman-teman semuanya, yang ke-6 adalah problem solving and decision making atau prosodemo, problem solving decision making. Ya, ini penting teman-teman semuanya. Ya, banyak sekali karyawan itu kan begini ya, karyawan itu masuk dalam dunia industri itu melewati yang namanya probation atau percobaan, ya, masa percobaan. Biasanya 3 bulan idealnya. Kalau sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja 3 bulan. Percobaan 3 bulan sebelum dia diangkat menjadi karyawan tetap. Dan banyak sekali orang gagal, ya, gagal itu karena dia tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Terus piye, Pak? Bagaimana, Pak, caranya? Simple. Maka ketika saya interview atau saya mencari kandidat atau kampus hiring misalnya, yang saya cari pertama adalah yang selain nilainya baik adalah mereka yang gila organisasi. Maka bisa saya sampaikan di sini bahwa orang yang gila organisasi adalah orang yang memiliki diferensial kompetensi. Yang tadi saya sampaikan, kompetensi yang membedakan dia dengan lulusan yang lain. Karena apa? Orang yang
hidupnya di organisasi, dia tahu banget masalah-masalah di organisasi. Dia biasa terjerembab dalam masalah. Nah, beda dengan mahasiswa yang kegiatan cuma ke kampus, kos, kampus, kos, kampus, kos. Dengan seluruh fasilitas yang ada. Pakai motor atau pakai mobil, full wifi di kos-kosan, udah. Orang yang demikian, nilainya bagus ya wajar dong. Lantas dia tidak beraktivitas sosial, dia tidak berorganisasi. Nah, biasanya orang-orang seperti ini selalu saya sering melihat bahwa sering gagal di masa pembebasan dia. Karena apa? Dalam dunia industri, dalam dunia bisnis, dia tidak akan bekerja sendiri. Maka ada istilah dalam dunia pekerjaan namanya teamwork, kerjasama. Dia akan bekerja sama dengan orang lain. Dia akan diuji dengan yang namanya tim, dengan yang namanya atasan. Dia akan diuji dengan namanya bawahan. Maka ketika kita masuk dalam dunia organisasi, disitulah kita akan menjadi bagian dari tim. Lantas yang terjadi ada istilah yang namanya tidak ada Superman, yang ada super tim. Nggak ada yang paling hebat dalam sebuah tim, yang ada adalah kumpulan orang-orang hebat. Ya, itu. Nah, itu 6 dan 7 kompetensi, soft kompetensi yang kalian wajib miliki ketika kalian ingin memasuki dunia persaingan yang benar-benar nyata di depan kita. Nah, yang ketujuh, ya, yang ketujuh, nanti saya akan buat 8 saja, yang sesuai dengan yang saya dapatkan selama 18 tahun menjadi HRD di beberapa perusahaan. Itu yang ketujuh saya pikir adalah customer service oriented. Ya, teman-teman semuanya dalam organisasi atau dalam perusahaan itu mengenal istilah yang namanya core kompetensi, ada base kompetensi. Kompetensi inti, kompetensi dasar. Ya, kompetensi inti itu cirinya adalah dari level paling bawah sampai level paling atas wajib memiliki kompetensi itu. Contoh, bank. Bank itu atau hotel. Hotel itu dari cleaning service satpam hingga GM, semua manajer wajib memiliki yang namanya kompetensi customer service oriented. Perusahaan asing, perusahaan yang multinasional hari ini semua sudah menjalankan itu kompetensi yang terkait dengan customer service oriented. Coba kalau kita ke bank, saat membuka pintu, selamat pagi, bisa saya bantu? Kita di toilet, kita cleaning service, selamat pagi, bisa saya bantu? Kita sampai teller mengatakan, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, bisa saya bantu? Artinya apa? Yang dilakukan sama untuk customer. Ini yang namanya core kompetensi. Di parkiran ketika mau pulang, kita bersandingan dengan mobilnya GM-nya. GM juga mengatakan demikian, Bapak selamat pagi, bisa saya bantu? Ini standar. Apakah kita bisa melakukan sesuatu itu berorientasi pada customer? Bayangkan, saya pernah bekerja dalam perusahaan internasional, bergerak dalam bidang persepatuan. Itu pernah ekspor kita dikembalikan 3 kontainer hanya gara-gara dalam satu sepatu itu ada tutupnya minuman bersoda. Tutupnya dari seng ya, dari apa? Tembaga, apa jenis apa itu? Ya, pernah dalam sepatu itu ada tutupnya Coca-Cola. Bayangkan, satu orang yang tidak menjalankan customer service oriented itu bisa merugikan bermiliar-miliar, bisa merugikan ribuan karyawan yang kerja di situ. Otomatis apa? Karena kita ini bersama pengusaha yang lain bersaing untuk mendapatkan buyer. Ketika buyer sudah kecewa, apalagi terkait dengan safety, healthy, dan environment, ya, tentu akan dikatakan auditnya gagal. Dan tentu akan berpengaruh ke ordernya besok akan dikurangi. Hanya karena perilaku satu orang, bayangkan. Hanya perilaku satu orang yang tidak kooperatif terhadap visi misi perusahaan. Sehingga perusahaan dirugikan.
Nah, maka bisa adik-adik bayangkan ketika adik-adik benar-benar mau memasuki dunia pekerjaan, adik-adik harus membiasakan diri yang namanya dengan yang namanya customer service oriented. Apa sih customer service oriented? Oke, kamu jualan. Kamu kan jualan online. Misalnya kamu jualan hijab, laku 1. Besok kan pengen laku lagi. Apa yang kamu lakukan terhadap orang biasa laku lagi? Kamu kasih diskon. Kamu coba sapa dia setiap paginya. Kamu coba kasih selamat ulang tahun kepada dia, walaupun dia tidak akan membeli misalnya. Kamu ingatkan bahwa hari ini adalah hari puasa, kamu ucapkan selamat berbuka puasa. Ini customer service oriented. Itu yang baru bersifat perilaku. Belum customer service oriented yang bersifat barangnya. Harus tidak reject, harus barangnya perfeksionis, layak jual, reject buang, reject buang, reject buang, jangan diekspor. Nah, ini biasa seperti itu. Ya, itu adik-adikku semuanya. 7 soft kompetensi yang wajib kalian miliki ketika kalian ingin bertarung dalam hutan belantara yang namanya dunia persaingan bebas. Ingat adik-adikku, kalau kalian bisa nyanyi dan kalian nyanyi di kamar mandi, lantas siapa yang bisa tahu kalau kalian bisa nyanyi? Kalian bisa berpuisi, tetapi kalian berpuisi di kamar, tidur kalian. Lantas siapa yang tahu kalian bisa berpuisi? Kalian mau jualan produk makanan, tetapi kalian tidak mengatakan kepada orang-orang saya jualan makanan. Lantas siapa yang akan membeli makanan kalian? Maka adik-adikku, temukan panggung untuk kalian bisa naik panggung itu dan kalian bisa mengaktualisasikan diri kalian di depan banyak orang sehingga orang mengatakan, oh memang kamu bisa, oh memang kamu kompeten, oh memang kamu layak menjadi bagian dari saya. Nah, panggung itu apa? Panggung itu adalah organisasi, panggung itu adalah relasi, panggung itu adalah jaringan, network. Panggung itu adalah kesempatan ketika kalian bisa berdiri di atasnya dan bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa memang kamu bisa. Kira-kira apa yang bisa digunakan, yang bisa digunakan untuk kalian bisa naik panggung? Yang pertama adalah stakeholder. Adik-adikku, pilih sahabat, pilih teman, dan jadikan dia sebagai stakeholder suksesmu. Maka kalau sampai hari ini kalian jauh dari Tuhan, kalau hari ini kalian jauh dari cinta kasih kepada bapak ibu kamu, kepada keluarga kamu, kalau sampai hari ini kamu jauh dari dunia persaingan, kamu takut bersaing, kalau hari ini kamu takut melangkah, takut mencoba, tinggalkan. Maka hari ini juga tinggalkan sahabat-sahabat kamu yang kamu bilang itu hebat, yang kamu bilang itu luar biasa, yang kamu bilang itu kompak. Namun ketika hari ini kamu mempunyai mental berani melawan ketakutan, hari ini berani melawan persaingan, hari ini kamu bisa katakan sukses adalah saya, maka jadikan sahabat-sahabatmu yang hari ini itu menjadi stakeholder sukses kalian. Yang kedua, sebelum naik panggung, kamu juga diangkat oleh teman kamu, sahabat kamu, stakeholder kamu. Yang kedua adalah kalian wajib percaya diri. Nah, caranya bagaimana percaya diri? Pernah ada cerita tsunami di Aceh. 2 hari berselang tsunami Aceh, ratusan wartawan datang. Dia melakukan jumpa pers, di belakangnya ratusan mayat digeletak. Siapa yang diwawancarai? Yang diwawancarai adalah seorang nelayan. Di depan nelayan ada ratusan kamera, ratusan lampu sorot, ratusan mic. Tetapi nelayan itu bisa bicara. Nelayan yang tidak terbiasa dengan media, dengan kamera, dengan mic, dia bisa bicara. Bahkan dia lancar. Tsunami terjadi pada jam sekian, saya baru berada di sini. Air itu tingginya 25 meter.
nelayan tuh bisa bicara loh di depan kamera. Belum tentu hari ini kalian yang mahasiswa-mahasiswa ini bisa bicara loh di depan kamera, apalagi di depan kamera dan itu ada calon mertua kamu di depan kamera, apalagi ada depan bapak ibu guru kamu, bapak ibu dosen kamu, ada Pak Taufik misalnya. Kenapa? Untuk bisa percaya diri. Kenapa nelayan itu bisa ngomong di depan banyak kamera, di depan banyak media asing juga media lokal? Karena si nelayan itu melakukan sendiri. Nelayan itu melihat sendiri. Dia punya data, dia punya rekaman kejadian, dia berani bicara. Maka untuk sukses, untuk berani itu, sukses menjadi berani itu, kita harus punya ilmunya. Gitu loh. Kamu berani mencoba menjadi usahawan, ya belajar dulu. Kalau tidak dengan modal sendiri, ikut orang lain dulu. Menjadi berani itu karena kita sudah mencoba. Menjadi berani itu karena kita tahu ilmunya. Menjadi berani itu karena kita tahu caranya. Ya, begitu. Dua hal itu yang membuat kalian berani naik panggung, dan panggung itu adalah membuktikan bahwa kalian adalah calon orang sukses. Maka ada istilah yang namanya presenting the future, menghadirkan masa depan pada masa sekarang, menghadirkan masa depan pada masa kekinian. Kalau bisa sukses hari ini, kenapa kalian mesti sukses menunggu nanti 3-4 tahun ke depan? Kalau bisa sukses hari ini, kenapa kalian masih menunggu suksesnya itu ketika kalian sudah menikah? Maka ada istilah namanya presenting the future, menghadirkan masa depan pada masa sekarang. Masa depan adalah cari duit, masa depan adalah menikah, masa depan adalah menata keuangan, masa depan adalah sukses, masa depan adalah terkenal, masa depan adalah mendapat banyak penghargaan. Kalau bisa hari ini, kenapa kalian lakukan itu besok? Adik-adikku yang yang saya banggakan, sebagai closing statement, lakukan yang terbaik, serahkan hasilnya kepada Allah. Lakukan dengan sungguh-sungguh, serahkan hasilnya kepada Allah. Lakukan dengan sepenuh hati, serahkan hasilnya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Yadmin. Monggo Pak. Terima kasih Pak Darmawan.